خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ihtada amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. Jamaah salat subuh Masjid Al-Bahmudah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa per hari ini Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kenikmatannya, taufik dan hidayahnya kepada ana dan antum, kepada kita semuanya, hingga kita mampu mengawali hari kita pada hari ini, yakni dengan rentetan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan demi ketaatan inilah yang kemudian nantinya menjadi pundi-pundi pahala, pundi-pundi tabungan yang menjadi bekal kita untuk melewati negeri yang teramat jauh, yang sangat lama proses penempuhannya, yakni yaumul akhirah. Namanya sudah akhir. Akhirat itu diberi istilah akhirat atau akhirah karena memang di akhir. Sedangkan dunia diberi nama dunia memiliki akar kata daniyun yang artinya adalah dekat. Sehingga seharusnya lawan kata dari dekat itu adalah jauh, atau dalam bahasa Arab mungkin kita kenal dengan kalimat ba'id. Namun ternyata Allah beri istilah negeri setelah hari dunia ini adalah yaumul akhirah, yang berkumpul di sana yaitu hari yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumus sirat dan lain sebagainya. Yang bahkan jika kita menapaki yaumul mahsyar itu sendiri, itu masanya adalah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, yaitu satu hari yang ukurannya setara dengan 50.000 tahun. Bagaimana dengan yaumul hisabnya? Bagaimana dengan yaumus siratnya, yaumul mizannya dan lain sebagainya? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menyadari itu, mari kita gunakan hidup kita yang dani ini, yang dekat ini, yang sementara ini untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah dengan bertakwa kepadanya, karena itu kembali untuk diri kita sendiri, yakni sebagai bekal nantinya di perjalanan kita di yaumil akhirah. Salawat dan salam mari tetap kita senandungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia, membawa bumi ini dari zaman kejahiliyahannya, dari zaman keterpurukannya ke zaman yang beradab, dan itu ditempuh dalam kurun waktu yang tidak lama.
Cukup 23 tahun. Cukup 23 tahun pengaruhnya sampai ke seluruh bumi. Banyak kemudian para pemimpin-pemimpin bumi ini lahir dari jazirah, dari kalangan, dari budaya, dari suku yang orang-orang sedunia menganggap ini terbelakang. Orang-orang terbelakang, hidupnya jauh dari air, hidupnya jauh dari ketentraman, minum aja susah. Bagaimana mau memimpin bumi? Ternyata Allah takdirkan pemimpin-pemimpin bumi itu lahir dari kalangan orang-orang yang dianggap remeh dulunya di dunia. Mari kita senantiasa berselawat kepadanya dengan memperbanyak perbendaharaan ilmu kita terhadap sunnah-sunnahnya, hingga kita mampu meniti setiap jengkal sunnahnya, hingga kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini izinkan kami mengambil sebuah tema yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab yang terkenal di kalangan kita, ya, karya ulama besar yaitu Imam An-Nawawi. Satu buah bab yang mungkin ini cukup menampar diri kita masing-masing, sebab di sana terdapat satu hadis yang tadi dikutip dalam muqaddimah, yang artinya jika kita dalami cukup mengerikan bagi diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr, sebagaimana dikutip dalam muqaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengakui di dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna takwa tentu kita tahu, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makna dari ittaqullah, ittaqullah juga bermakna takutlah kalian kepada Allah. Karena takut itu, karena landasan takut itulah kemudian kita mencegah diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muncullah sikap takwa. Bertakwalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tangdzur. Kemudian yang kedua, setelah kita mampu bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagian daripada takwa itu sendiri adalah setiap jiwa sehendaknya seyogyanya wal tangdzur, mampu untuk melihat, mampu untuk menganalisa ma qaddamat li ghad, apa yang akan terjadi pada dirinya li ghadin, untuk hari esok. Setiap jiwa yang beriman setelah bertakwa pada Allah dan dalam rangka bertakwa pada Allah, ia seharusnya mampu melihat apa yang akan terjadi pada dirinya besok di hari akhirat. Imam Ibnu Uyainah menafsiri kalimat ligodin, hari esok, itu adalah yaumul akhirah, adalah hari akhirat, adalah hari akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha memberitahukan kabar kalian terhadap apa yang kalian lakukan. Uniknya di sini adalah, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari akhir yang dalam penamaan katanya hari akhirat itu adalah hari akhir yang jika kita ucapkan kalimat akhir terbersit di benak kita masing-masing, seadoh, masih jauh. Itu di akhir nanti, berarti masih jauh. Ternyata mindset itu seharusnya dirubah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memaknai atau mengindikasikan kalimat akhirah itu dengan redaksi godin, yaitu besok. Yang jika kita ucapkan atau kita mendengar kalimat godin, kata-kata besok, maka terbesit di benak kita sebentar lagi, tidak lama. Berbeda jika kita dengar kalimat akhir, yang terbesit pertama, mindsetnya yang terbangun adalah masih lama, masih jauh.
Sedangkan kalimat ghadin, kalimat besok, saya terbangun pertama adalah bentar lagi nih, dekat nih. Dan inilah makna akhirat yang Allah pilihkan dengan redaksinya ghadin. Akhirat itu sebenarnya adalah sangat dekat, yaitu cuma hari esok. Cuma hari esok. Loh kan Pak, besok saya hidup lagi, saya muda, saya masih usia remaja nih, masih kepala 3. Saya masih lama. Belum tentu. Tentu kita tahu bahwa ternyata ajal itu tak mengenal usia dan tak tahu waktu. Siapapun pasti jika sudah ajalnya akan pergi, akan berangkat. Dan inilah makna kalimat ghadin. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hidupku itu adalah hari ini saja. Hidupku itu hanyalah hari ini saja. Bukan kemarin dan juga bukan hari esok. Ketika ditanya bukankah kau sehat? Bukankah esok engkau masih hidup? Belum tentu. Tidak akan ada yang tahu, yang mampu menjamin kehidupan kita esok. Lah kemarin kan engkau hidup. Bukankah kemarin itu bukti bahwa engkau itu hidup? Tidak. Karena makna dari hakikat hidup itu adalah mampu merubah, menguasai perubahan kita pada hari itu. Jika kita hidup, makna daripada hidup itu adalah disertai juga dengan kemampuan kita untuk merubah keadaan kita pada waktu kita hidup. Sedangkan kita tak pernah mampu merubah keadaan kita pada masa lalu, pada hari kemarin lusa, tahun yang lalu, masa muda kita yang lalu. Tak pernah kita mampu merubah masa lalu kita. Kalau sudah buruk, ya sudah, terlanjur buruk, bagaimana lagi? Kalau baik, alhamdulillah, ini hidayah taufik dari Allah. Maka kita tidak hidup di hari yang lalu karena kita tidak mampu merubah masa lalu kita. Kita hidup di hari ini sebab kita mampu merubah, memutuskan apapun yang akan kita lakukan hari ini. Kita menentukan takdir kita akan kita lakukan hari ini, ya hari ini, bukan kemarin dan tidak pula esok. Maka kita hidup hanya hari ini. Dan Allah mengancam hari kita cuma habis pada hari ini, esok adalah akhirat. Dari sini mari kita kemudian memaknai dan menyadarkan diri sendiri yang sebelum tidurmu kita mengangan-angan iki terakhir aku urip. Belum tentu besok membuka mata yang aku lihat adalah atap rumahku sendiri, tapi atap tanah atau atap dipan-dipan yang menutupiku. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis bab al-hathu 'ala izdiyati minal khairi fi awakhiril umr, kitab Riyadhis Shalihin ini, kemudian yang pertama Imam An-Nawawi mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala a'dzar, yakni memberikan uzur. Makna kalimat uzur ini kalau dalam bahasa kita adalah permakluman, memberikan permakluman. Dari permakluman itu kemudian diberikanlah izin. Andai kemudian kita ada kendala dalam keluarga kita, dalam urusan pribadi kita, sehingga kita tidak mampu untuk berangkat kerja dalam sebuah instansi atau lembaga, tentu kita akan mengucapkan uzur. Saya uzur bahwa anak saya sakit, harus mengantarkan ke rumah sakit, maka mohon izinnya untuk tidak masuk kerja. Saat itulah kemudian yang kita mintai izin, kita sampaikan uzur, kita akan menjawab antara dua, ya atau tidak. Oh naam, tafadhol, silakan. Artinya kita diberi uzur, kita diberi permakluman oleh atasan kita untuk tidak menunaikan kewajiban kita di instansi lembaga tersebut. Ini makna uzur. Maka jika kita cermati dari ini, kita mengambil pelajaran, sesungguhnya uzur itu bukan dari kita, tapi dari atasan kita. Jika kita ada di sebuah instansi lembaga, maka yang memegang lembaga itulah atasan kita. Jika kita bekerja di sebuah lembaga pendidikan misalkan, maka sang kepala sekolah itu mungkin adalah sang pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan uzur pada kita.
Sehingga apapun masalah kita, jika kita sampaikan kepada atasan kita tidak memaklumi itu sebagai uzur sehingga tidak memberikan izin, maka itu bukan uzur. Seberat apapun keadaan kita, misalkan jika atasan kita tidak memberikan izin, maka ia tidak menganggap yang ada di diri kita itu sebuah uzur. Maka beruntunglah orang-orang yang atasannya baik, yang atasannya enak diajak bicara atau gampang menerima keluhan dari karyawannya. Dan ternyata jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan uzur kepada kita. Likulli mri'in a'dzarallahu ila mri'in. Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada setiap orang. Akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Uzur itu diberikan dengan cara mengakhirkan ajalnya, memanjangkan usianya hingga usia 60 tahun. Fadilukum. Hingga usia balagha sittina sanah, hingga usia 60 tahun. Uzur apa yang dimaksud? Permakluman apa yang Allah berikan kepada setiap orang itu? Kok sampai 60 tahun dikasih uzur? Enak banget ini uzurnya, uzur apaan sih? Hal ini menjadi pentafsir atau menjadi hujjah untuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah kami panjangkan usia kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, yang dalam usia panjang itu seyogyanya, seharusnya setiap orang itu mampu untuk berzikir, mendekat pada Allah, mengupayakan usia yang panjang itu untuk mengetahui syariat-syariat Allah. Wa ja'akumun nadhir, ditambah sudah datang pada mereka sang pemberi peringatan. Usianya sudah dipanjangkan, sudah dihadirkan pemberi peringatan kepada orang ini tentang syariat, tentang agama, tentang Allah, tentang para nabi, tentang peringatan hari akhir. Seharusnya di usia panjang itu dan datangnya sang pemberi peringatan itu, ia mampu untuk memaksimalkan zikirnya pada Allah, memaksimalkan syariatnya pada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kok ternyata tidak. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir, maka rasakanlah azab dariku, dan fama lidzalimina, tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Imam Ibnu Uyainah memaknai kalimat nu'ammirkum, awalam nu'ammirkum, bukankah kami panjangkan usia kalian, ini adalah balagha sittina sanah, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang kita kutip di awal tadi. Makna kita panjangkan usianya itu adalah 60 tahun. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian dapat kita ambil sebuah korelasi pelajaran, yakni seharusnya di usia balik sampai 60 tahun kita mampu memaksimalkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama kita, takwa kita, pengamalannya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga usia 60 tahun. Loh Pak, ternyata usianya lebih dari 60 tahun. Jika usianya 61 tahun bagaimana? A'dzarallahu ila mri'in hatta balagha sittina sanah. Maka uzur Allah cuma sampai di usia 60 tahunnya saja. Di usia 61 tahun uzurnya sudah dicabut. Uzur apa sih Pak? Uzur sebuah permakluman ketika kita di yaumil hisab nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita habiskan usia kita? Jika kemudian kita menjawab, saya tidak banyak ilmu agama ya Allah, saya hidup di daerah komunitas bukan muslim, komunitas non muslim, tidak ada yang memberi saya peringatan tentang agama ini ya Allah, saya hidup di negara bukan Islam, maka bagaimana saya bisa tekun dan takwa kepada agama ini secara total?
Maka ketika ia meninggal di usia lebih dari 60 tahun, Allah mengucapkan la udzra laka, tidak ada uzur bagimu. Tidak ada uzur bagimu, tidak ada permakluman bagimu. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir, maka rasakanlah azab yang pedih. Fama lidzalimin, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim min nasir, sebuah pertolongan yang memberikan pertolongan kepadanya. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wal ma'na anna Allah azza wa jalla idza 'ammara al-insana hatta balagha 60 sanah faqad aqama 'alaiha al-hujjah. Maknanya adalah jika Allah sudah memanjangkan usia manusia sampai 60 tahun, maka sudah ditegakkan kepadanya hujjah. Tidak ada lagi hujjah kepadanya di yaumil hisab nanti. Wa nafa'anhu al-udhr, maka Allah mencabut darinya udhr, tidak ada udhr lagi baginya. Li'anna sittina sanah yubqillahu al-insana ilaiha ya'rifu min ayatillahi ma ya'rif wala siyama idza kana nasyi'an fi biladin islami. Karena 60 tahun itu waktu yang lama yang Allah sisakan untuk manusia. Ia mampu di usia itu jika ia mau mengkaji tafsir Al-Quran dari Al-Fatihah hingga An-Nas, 60 tahun itu cukup, bahkan longgar-longgar, bahkan masih ada sisa untuk mengkaji itu atau ilmu-ilmu Allah yang lainnya. Wala siyama idza kana nasyan fi biladin Islam. Apalagi jika hamba ini hidup di negeri muslim. La syakka anna hadza yuaddi ila qat'il hujjati ila laqi Allah. Tidak ada keraguan bahwa ini yang nantinya menjadi hujjah bagi muslim ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakana qad yakunu lahu 'udhrun fi annahu lam yatamahhal wa lam yatadabbar al-ayah. Falau annahu mathalan qasara fi umrihi ila 15 sanah aw 20 sanah, jika seandainya Allah kemudian memendekkan usianya, yang artinya Allah datangkan ajalnya pada usia sebelum 60 tahun, maka ini dianggap masih mati muda. Jika mati di usia sebelum 60 tahun, maka ini dianggap masih pendek usianya belum panjang. Meskipun usia meninggalnya di usia 59, 60 tahun kurang 1 tahun, ini tergolong usia yang pendek karena ia masih di bawah batas uzur. Jika Allah memendekkan umurnya, mati sebelum usia 60 tahun, lakana qad yakunu lahu 'udhrun fi annahu lam yatamahhal wa lam yatadabbaril ayah, maka masih ada uzur baginya jika kemudian ia berhujjah di sisi Allah, dia lalai, dia belum mentadabburi ayat-ayat Allah seluruhnya. Walakinnahu idza abaqahu ila 60 sanah fa innahu la 'udhra lahu. Jika lebih dari 60 tahun, maka tidak ada uzur baginya. Qad qamatil hujjah, maka sudah tegak baginya hujjah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jika kita melihat usia kita ini sudah di atas 60 tahun atau sudah pas 60, nah ini berarti batas pemberian uzur Allah kepada kita. Tidak lagi Allah memaklumi kepada kita, tidak lagi Allah menerima hujjah kita di akhirat. Loh Pak, misalkan kita mati sebelum 60 tahun, kemudian kita disidang, didakwa atas kejahilan kita terhadap ilmu agama, berarti kan kita masih punya uzur. Apa maknanya ini Pak? Maknanya adalah Syekh Utsaimin mengatakan, jika mati sebelum 60 tahun, maka ia memiliki uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosanya atas kejahilannya, atas kelalaiannya dalam taklifnya, pemenuhan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu masih menjadi masyiatullah. Maka hisabnya di bawah tahta masyiatillah, ada di bawah kehendak Allah, yakni Allah masih
bisa untuk mengampuni atau memaafkan dosa hamba ini atas kejahilannya tersebut. Jika di atas 60 tahun, maka ini berarti adalah Allah tidak mengampuni, Allah belum mengampuni dosa kejahilannya dia. Bahwa kejahilan atas agama itu dianggap sebagai dosa saat usia kita di atas 60 tahun, namun belum juga maksimal dalam ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya masih kacau sebab ia belum mengetahui fikih salat, syarat-syarat wudu dan lain sebagainya. Ia memiliki harta yang banyak, namun pemahaman terhadap harta nisabnya ini belum juga ia ketahui, sehingga hak-hak dan kewajibannya kepada sesamanya dan hak-hak sesamanya tidak terpenuhi sebab ia jahil terhadap hartanya sendiri. Jika usianya 60 atau di atasnya, maka Allah tidak mengampuninya sebagai sebuah permakluman, sebagai sebuah uzur. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita memaksimalkan usia kita di akhir ini? Wah, Pak, saya sudah 60 tahun lebih. Masa muda saya tentu tidak bisa saya perbaiki lagi. Maka bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Maka mari kita cermati kalimat luar biasa dari seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang alim, ulama yang menjadi tempat rujukannya para penduduk di sekitarnya untuk bertanya hikmah, pelajaran agama kepadanya. Bahkan namanya abadi hingga saat ini. Fudail bin Iyad mengatakan pada seseorang yang usianya sudah 60 tahun. Ditanya, berapa umurmu? 60. Subhanallah, kata Imam Fudail bin Iyad. Engkau telah berjalan di bumi ini menuju Allah dalam waktu yang sangat lama, yaitu 60 tahun. Kemudian ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Ditanya balik oleh Fudail bin Iyad, Atadri ma taqul? Apa engkau tahu apa yang engkau katakan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ditanya kembali, hal tadri ma taqul? Tahukah engkau yang kau katakan? Mengetahui yang bertanya adalah seorang imam, maka dijawab oleh oleh syekh ini, oleh orang yang sepuh ini, idzan alimni, kalau begitu ajari aku apa makna dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, inna lillahi, bahwa kita ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya apa yang kita miliki, bahkan raga kita, tangan kita, mata kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu artinya jika kita meyakini mata kita, tangan kita, lisan kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita, maka tentu kita mampu menggunakan itu semua kepada hal-hal yang Allah suka, yang Allah perintahkan, karenanya Allah ridhoi. Wa inna ilaihi raji'un, sampai waktu kita dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebenarnya kita ini tidak berhak menggunakan jasad kita, fisik kita, bahkan pikiran kita. Kita gunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pikiran pun juga nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sang syekh itu bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin ma baqi yufar laka ma qad madha wa ma baqi, maka perbaguslah apa yang tersisa di akhir usiamu itu. Yufar laka, niscaya Allah akan mengampuni kepadamu ma qad madha wa ma baqi, apa yang sudah lalu dan apa yang akan dosa-dosa yang akan terjadi nanti. Intinya adalah ahsin ma baqi, perbaguslah akhir usiamu itu dengan cara tentu mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara bagaimana memperbanyak tolabul ilmi terhadap agama-agama ini, sehingga kita nanti mampu menjawab pertanyaan Allah ketika ditanya, ketika kita tidak mampu menjawab untuk apa kau gunakan usia mudamu.
Karena usia tua kita kita perbagus dan kita tutup dengan keadaan-keadaan yang baik. Nabi SAW pun bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, bahwa sungguh keputusan atau ketentuan amal seseorang itu ditentukan pada akhirnya. Bi khawatimiha idza hasan fa hasan amaluhu kulluhu, maka jika bagus akhirnya, keburukan di awal, maka Allah akan abaikan itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Rasulullah SAW lakukan di usia senjanya? Mengutip dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ma sallallahu alaihi wasallam salatan. Nabi SAW tidak melaksanakan satu salat pun ba'da an nazalat alaihi, setelah turun wahyu kepadanya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu surat Al-Fath, surat An-Nasr, jika sudah datang pertolongan Allah kepada engkau dan juga sebuah kemenangan, atau Al-Fath, pembukaan. Ayyakula fiha subhanaka rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Rasul tidak pernah sholat kecuali di dalam sholatnya ia mengatakan subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, setelah turunnya wahyu ini. Karena wahyu ini adalah surat panggilan. Wahyu ini adalah surat duka dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dianggap oleh para sahabat senior ini adalah surat atau kabar gembira, yakni kabar tentang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan umat Islam atas kaum musyrikin, kaum kufar. Namun ketika Umar ibn Khattab bertanya kepada sahabat kecil, sahabat yang usianya masih kecil, yakni sahabat Ibnu Abbas, yang mendapatkan barokah doa Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkanlah dia atas agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia tentang takwil. Tak ada seorang pun sahabat yang mampu menggali hakikat sebenarnya dari surat An-Nasr ini, bahkan itu adalah Ahlul Badar, sahabat yang paling mulia, illa hadas sibyan, kecuali pemuda ini, Ibnu Abbas. Ketika ditanya apakah engkau juga berpendapat seperti mereka, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar. Ini adalah surat duka. Aku melihat ini adalah kabar duka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika sudah dekat datang pertolongan Allah pada kaum muslimin, sudah dekat kemenangan kaum muslimin, artinya adalah sudah hampir dekat pula masa jabatan Nabi, tugas Nabi hampir selesai. Jika sudah selesai tugas Nabi, maka ia akan kembali kepada Allah. Allah akan panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah seluruh para sahabat, karena memang benar ini hakikatnya. Setelah datang surat An-Nasr ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah sholat satu kali sholat pun, kecuali dalam sholatnya ia mengatakan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Inilah kemudian yang diucapkan Nabi dalam setiap rukuknya dan setiap sujudnya. Yang sebelumnya mengatakan dalam doa ketika rukuk subhana rabbiyal azimi, atau dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Maka di usia senjanya Rasul mengganti kalimat itu dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula qabla ay yamuta, karena bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan atau zikir di usia sebelum wafatnya atau di akhir-akhir usia senjanya. Memperbanyak zikir baik itu di luar ataupun di dalam salat dengan kalimat zikir subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Persis seperti doa kafarah al-majlis, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena perintahnya begitu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih subhanakallahumma wa bihamdika rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 amalan inilah yang sering Nabi lakukan
dalam sholatnya dan ucapkan dalam zikirnya sehari-harinya di akhir-akhir usia beliau, yakni tasbih, kemudian memuji Allah, dan kemudian istighfar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian yang menjadi landasan kita beramal di usia senja kita. Selain mendekatkan diri kita kepada ilmu-ilmu agama dan berupaya mengamalkannya semampu kita, kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, tasbih, kemudian tahmid dan juga istighfar. Bahwa makna hakiki, maknawi dari kalimat fasabbih ini adalah tidak hanya bertasbih pada Allah, namun mengiktikadi dalam hati, yakni mensucikan Allah. Makna kalimat fasabbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah yang pertama, menomorsatukan Allah. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jika itu berupa masalah barangkali, maka mari kita pertama larinya ke syariat, ke agama, ke Allah. Ini apa kata syariat? Solusinya bagaimana kata syariat? Kita cari di sana. Itu maknanya adalah fasabbih. Jika mendapatkan masalah dalam hidup ini, larinya bukan solusi dari agama, maka kita belum tasbih pada Allah. Bihamdi rabbika. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan kalimat zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak hanya demikian, melainkan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas apapun takdir yang kita terima. Kita itu kadangkala sulit untuk mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah saat tertimpa bencana barangkali. Loh Pak, gimana kalau ada bencana? Kan berarti kalimat zikirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naam. Tapi hati kita susah untuk menganggap ini sebagai sebuah kesyukuran, melegakan itu, mengikhlaskan itu. Ana wa antum usi nafsi wa iyyakum, kita mengingatkan diri sendiri dan kita semua untuk mampu memuji Allah di kondisi apapun kita. Artinya memuji pribun, artinya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang Allah pilihkan untuk kita jelas itu baik. Jika kita berdoa pada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan Allah kabulkan itu, kita bersyukur, keinginan kita dituruti oleh Allah. Kita memilih sesuatu yang Allah berkehendak itu menjadi milik kita. Namun jika kita selalu berdoa pada Allah, ternyata doa kita belum kunjung terkabul, lama tidak terkabul atau mungkin tidak terkabul, maka sungguh kita mendapatkan apa yang bukan kita inginkan, apa yang bukan pilihan kita, tapi yang Allah pilihkan. Bukankah pilihan Allah yang maha halim, maha alim, maha hakim, maha bijaksana, maha berilmu, maha mengetahui, maha santun, memilihkan takdir untuk kita? Jelas bukan pilihan yang remeh-temeh, bukan pilihan yang main-main. Selama kita mukmin dan muslim, itu jelas lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Itu memaknai kalimat bihamdika, yakni selalu husnudzon, memuji pada Allah dengan berhusnudzon dengan takdir yang diterima. Wastaghfir, beristighfar kepadanya, artinya berhenti dari setiap maksiat, bertaubat pada Allah di akhir usia senja kita. Karena Rasulullah SAW pun dalam seharinya istighfar dan bertaubat pada Allah akthar min 70 marrah fil yaum, lebih banyak daripada 70 kali istighfar dan 70 kali taubat setiap harinya. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, ana dan antum, untuk menghabiskan usia senja kita dengan memperbagus amal-amalan kita di akhirnya. Karena waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan pada kita. Jika kita sudah usia 60 tahun apalagi di atasnya, waja'akumun nadhir, Ikrimah mengatakan memaknai telah datang pemberi peringatan kepadamu. An-nadhir itu adalah asyaibah, itu adalah uban. Jika sudah banyak uban yang datang di kepala kita, menghiasi rambut-rambut kita, maka artinya sudah banyak pula pemberi peringatan datang pada kita. Anta ba'da qarib, ente sebentar lagi, yaumil ghad, akhiratmu cuma besok saja. Maka salah jika kemarin-kemarin ada orang yang bilang rambut putih dan muka keriput itu tandanya orang ini
calon pemimpin, ini kriteria pemimpin, rambut putih dan muka keriput. Alah, ini adalah calon penghuni kubur. Ini adalah tanda-tanda orang ini sudah dekat pada alam kubur. Loh Pak, saya belum punya uban, berarti saya masih jauh. Lah, ente kena firman Allah justru. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Siapkan, kamu harus mampu melihat apa yang terjadi padamu untuk esok hari. Tidak melihat sudah sepuhkah atau masih mudakah. Maka yakini hari kita itu ya cuma hari ini. Besok kita sudah tidak ada di dunia ini. Dan untuk mengimani itu benar-benar tertancap dalam hati. Masya Allah, menghadirkan suasana besok aku sudah tidak di bumi lagi. Itu sulitnya luar biasa. Pribadi sendiri sebelum mengkaji ini ingin mengamalkan itu, menghadirkan suasana besok aku sudah tidak di bumi lagi. Susah. Apa tolak ukurnya? Perimeternya apa? Perimeternya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in ta'lam ma'alam. Jika engkau tahu apa yang aku tahu, fala dhahikta qalilan wala bakaita katsiran. Jika engkau mengetahui apa yang aku tahu, maka engkau akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Nyatanya pribadi ini susah untuk menangis, mengupayakan untuk menghadirkan suasana itu. Besok aku mati, besok menghadap Allah, besok udah di alam kubur, baca doa sebelum tidur, baca zikir sebelum tidur, tidak nangis, susah menghadirkan itu. Maka ini benar-benar sulit untuk kita benar-benar rasakan ada dalam diri kita. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Saling menasihati pada diri sendiri dan kita pada umumnya. Mari kita saling berlomba-lomba untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, terlebih jika sudah datang pada diri kita sang pemberi banyak peringatan. Sebab saat itu sudah dicabut uzur kita. Dosa kita sudah dua, yakni dosa sebab tidak taat pada Allah atau tidak banyak ketaatan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa jahil, yakni dosa kebodohan terhadap agama. Sebab 60 tahun sudah kita dipanjangkan usia oleh Allah, namun ternyata agama kita masih itu saja. Barakallahu li wa lakum. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam kajian subuh ini. Semoga mendatangkan manfaat pada kita semuanya, keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita amalkan dalam usia senja kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walikulli ummatin ajal, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.